Eis, Pak Iyas. Terima kasih. Awan yang teduh, angin berhembus dengan izinnya. Halo, nama gue Dery Ansyah. Panggilan gue Dery, ini cerita gue tentang perubahan. Ini kita mulai dari detik-detik tahun awal mula 2008 lah. Jadi 2008 itu memang pertama kalinya gue mencium lah apa itu aroma kelezatan quote-unquote ya di dunia entertainment. Gitu. Kenapa? Karena di tahun itu Kevin ngajakin ngeband tuh. Nah yang mana gue kuliah baru setahun padahal. 2007 gue masuk London School, setahun abis itu Kevin ngajakin ngeband bareng sama Raka, Trian dan kawan-kawan. Baru 2008 gabung di Viera, abis itu singkat cerita 2010 gue merasakan bahwa kok kayaknya yang di kuliah dalam tanda kutip ya, gue banget nih. Karena kan ada broadcast di sana kan, gitu dan seterusnya gitu, ada media. Nah, makanya dari itu tahun 2010 gue ngambil ada satu peluang yang ternyata juga dapat juga ya. Makanya gue tinggalin Viera, gue sambut yang namanya DJ and VJ. Jadi radio dulu kan namanya DJ. Kita disebutnya di radio tuh pasti ya DJ gitu ya. VJ MTV. Gitu. Jadi waktu itu di track sebelumnya tuh namanya adalah MTV Sky. Jadi paket lah, dapat VJ-nya, dapat DJ-nya, yaitu penyiar radio. Jadi di tahun 2010 gue berkarir lah di dunia broadcasting dan lain sebagainya sampai 7 tahun. Selama 7 tahun gue berpikir gini, itu waktu pernikahan dan anak pertama gue, waktu pernikahan setahun dan anak pertama gue lahir. Itu di tahun 2017. Nah, jadi 2016 gue nikah. Terus gue bilang sama bini gue, nih kita coba tes ke depan ya, setahun ya. Kita lihat pilihan kita kanan apa kiri. Mau gini-gini aja, ya udah bahkan makin bablas, atau bener udah sekalian. Gitu. Nah bener pas dilihat kelahirannya anak pertama gue, terus langsung kita ketok palu bahwa kayak enggak, gue mau bener deh. Terus bini gue juga pengen bener, yaudah kita mau bener ya sekalian. Gitu. Makanya radio gue kelar, siaran ya waktu itu ya. Siaran radio gue kelarin, semuanya selesai dan lain sebagainya. Akhirnya gue mutusin untuk mulai dari nolnya tuh ya bangun usaha bareng sama istri dan lain sebagainya untuk menata hidup jadi lebih baik. Niatnya begitu. Yang gue coba niatkan untuk benar, taunya kok malah merasa paling benar. Wah, itu ngerias. Ih, ngeri banget. Jadi waktu belajar agama, kan kita kenal istilahnya kan ada kanan ada kiri gitu ya. Tapi kok gue kanan banget gitu loh. Pengen banget gimana caranya, ya semua salah ya gue benar gitu. Gue pengen masuk surga dan lain sebagainya. Ya singkat ceritanya sih ya di tahun 2017 sih benar-benar tahun yang benar-benar apa ya, bukan menjadi bapak yang baik tapi malah menjadi otoriter, kapitalisme, campur aduk semuanya ada di situ. Makanya waktu itu yang gue peluk adalah bukan agama ya, tapi malah sebuah golongan yang bernama ISIS. Wah, itu 2017. Waktu itu gue berpikir bahwa gimana caranya gue bisa mendekati diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang gue dapetin adalah di sosial media. Nah, gue belajar di sosmed, belajar di Instagram, dan seterusnya. Ada satu akun yang bernama Lampung Bertauhid pada saat itu. Mohon maaf kalau ada kesamaan nama, karena ya hanya berlaku saat itu aja gitu ya yang gue lihat. Akun itu tiba-tiba posting satu kejanggalan menurut gue, yaitu tentang negara Arab Saudi bukan lagi menjadi Arab Saudi. Gue bingung di situ maksudnya gimana ya, ternyata ada foto Raja Salman, King Salman, tapi bermesra-mesraan lah katanya. Menurut postingannya dia bermudah-mudahan dengan Israel, pokoknya negara-negara atau presiden-presiden yang memang disinyalir bertentangan gitu dengan kaidah keislaman gitu. Ada fakta nggak? Jangan ngomong asal gitu. Terus tiba-tiba dia bilang, oke, kalau kita mau tahu lebih dalam, kita ngobrol di DM. Gue masuk ke DM. Di DM dia keluarin lagi video-video. Bukti-bukti nyata tentang ini begini negara, ini begini, dah. Termasuk Indonesia.
Abis itu dia bilang, kalau lo mau tahu lebih lanjut lagi, video-video gedenya ada di Telegram. Kita ngobrol di Telegram. Database gue diambil semua sama dia. Terus dia cuma ngeluarin satu senjata pamungkas yang akhirnya ini sering jadi sebuah alat yang sekarang nih gue jadi tahu ya, mendoktrin orang 2 jam bisa jadi teroris. Pertanyaan pertama, dia cuma nanya, hukum yang berlaku di Indonesia itu pakai hukum buatan manusia apa buatan Allah? Itu cikal bakal bibit-bibit 2 jam lagi lu jadi teroris. Ini pertanyaan gue nih, gue bisa ngedoktrin yang ada di ruangan ini sebenarnya. Gitu ya. Tapi kan gue udah disclaimer ini jangan dicontoh gitu ya. Dan jangan masuk brainwash gue ini. Gue jawab, buatan siapa ya? Ya buatan foundernya, Bung Karno. Oh, berarti Bung Karno di atas Allah. Bingung gak lo? Oh, salah gue. Oke. Buatan Allah. Yakin buatan Allah? UD 45 buatan Allah? Oh iya, ya enggak. Buatan founder ya, oke. Oke, buatan UD 45. Siap, berarti buatan manusia ya? Iya. Terus capek-capek Nabi Muhammad SAW berjuang menegakkan kalimat Allah, kalimat tauhid, menegakkan negara Islam. Buat apa? Salah dong. Mati ya bro? Waktu itu gue gak punya ilmu kan? Iya juga ya. Berarti udah 45 salah. Berarti negara ini negara apa? Dia nanya gitu. Yakin negara Islam? Bukankah negara yang benar adalah negara Islam? Iya. Terus langsung di situ juga, gue langsung nancepin di kepala UUD 45 sama dengan kafir. Ajib. Ngeri. Waktu itu ngeri banget. Di tahun itu tuh ngeri banget. Karena masuknya tuh secepat itu gitu loh. Ditutup dengan pertanyaan ketiga. Sesungguhnya adalah barang siapa yang berhukum tidak dengan hukum Allah, dia adalah kafir. Sesungguhnya kitab adalah kitabullah, kitabnya Allah gitu kan. Quran. Selain itu adalah nggak ada gitu, kafir gitu. Selesai. Udah, ditutup dengan itu. Ditanya berarti gimana kesimpulannya? Sepakat kalau negara ini bukan negara Islam. Iya lagi, benderanya merah putih lagi. Bukan hitam putih ya. Wah, makin jadi gue Yas. Masuk tuh, das. Nggak nyampe 2 jam. Nggak nyampe 2 jam. Jadi kalau dibilang detik-detik gue menuju perubahan, sembuh, tobat, jauh dari pemahaman-pemahaman radikalisme, gitu, terorisme, dan lain sebagainya, itu adalah ketika memang gue menemukan apa itu kemoderasisasi atau moderat lah ya. Moderat Islam sesungguhnya itu gue menemukan di situ. Dan ternyata adalah Islam itu adalah moderat. Islam itu modernisasi. Islam itu di tengah. Islam itu nggak kanan banget, nggak kiri banget. Islam itu keadilan gitu. Islam itu tegak gitu. Nah makanya di situ gue menemukan jelasnya terdapat di negeri kita sendiri. Jadi gue berubahnya detik-detik itu adalah gara-gara gue tahu apa itu esensi bangsa Indonesia. Bingung gak lo? Yang tadinya gue mengkafirkan orang-orang itu gara-gara Indonesia, dan akhirnya detik-detik gue mengalami perubahan pun jadi lebih baik itu gara-gara menemukan apa arti Indonesia itu sendiri. Gerakan Indonesia, bangsa Indonesia, warga negara Indonesia, dan seterusnya. Kok bisa? Ternyata esensinya gue gak temukan dulu, tapi yang gue temukan adalah kini. Yaitu bagaimana cara Islam itu memandang, bagaimana cara Islam itu bekerja. Nah, moderatnya Islam, modernisasinya Islam itu bekerja adalah ketika melihat di sebuah negeri menegakkan rukun Islam berjaya. Itu aja poinnya. Makanya waktu itu gue menemu dari guru-guru gue gitu ya. Gimana ceritanya ini dinobatkan sebagai negara non-muslim atau negara kafir atau mungkin negara Kristen atau mungkin ini negara sesat dan lain sebagainya. Tapi sementara negeri atau mungkin rukun Islam aja berjalan di negeri ini. Masa iya Ustaz? Coba telah. Apa rukun Islam? Ditanya balik sama dia. Coba urut. Oke, syahadat. Dari mulai syahadat. Berarti kan artinya ada keislaman di situ kan. Apakah di KTP kita dipersulit? Nulis ada kolom agama _2 Islam. Terus cara bersyahadatnya dibantu nggak di masjid-masjid? Iya juga ya. Negara concern terhadap persyahadatan berarti kan. Ada ruang Islam di situ. Oh, oke.
Dapat 1 syahadat. Terus apa deh? Terserah deh mau ngurut apa enggak. Oke, puasa deh, Ustaz. Puasa, iya. Tahu puasa itu dari mana? Ngitung sendiri ente hilal. Pakai teropong. Udah masuk nih besok 1 Ramadan. Capek gitu, effort. Oh, enggak sih, Ustaz. Hah, tahu dari mana? Oh, tahu dari Kementerian Agama. Ketok palu. Di TV, disiarkan di seluruh Indonesia. Bangsa Indonesia bisa nonton. Terbuka, nggak ada ngumpet-ngumpet. Ketok palu bahwa 1 Ramadan jatuh pada hari sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu kan? Pemerintah yang ngomong, langsung menteri agamanya. Iya juga ya. Sholat Sat. Gue kejar tuh Ustaz. Sholat. Tahu dari mana sholat? Ngitung sendiri bahwa ini masuk nih waktu sholat. Ngitung mataharinya, tancepin gitu lidi. Ini udah kira-kira bayangannya udah ke arah mana ya? Udah masuk zuhur apa enggak? Iya juga ya. Tahu dari mana? Tahu dari azan. Azan bebas berkumandang di masjid-masjid. Iya. Ada batasan? Enggak ada. Kedengeran ada waktu sholat, ada aktivitas sholat? Iya. Di situ gue sadar. Ternyata detik-detik gue mengalami perubahan jadi lebih baik adalah ketika gue mengenal apa itu Indonesia, apa itu negeri kita tercinta ini lebih dalam. Ya, resikonya memang dilihat dari kacamata siapa dulu nih. Jadi kalau lihat dari kacamata gue berubah, pasti memang kelihatan drastis dan signifikan. Dan bahkan gue belum tentu bisa merubah lo, dan bahkan apa yang gue lakukan belum tentu bisa menyukai lo kan. Nah, tapi kalau dari kacamata gue, sama juga. Kenapa Islam lagi balik-balik itu adalah di tengah posisi moderatnya, di tengah tuh. Orang tengah tuh nganggapnya gimana sih? Kita ngelihatnya lo lebih dekat sama tembok. Tapi kalau dari sisi lu ngelihatnya gue lebih dekat sama tembok. Nah, artinya perspektif orang beda-beda. Giliran kita melakukan satu perubahan yang bisa dibilang adalah keluar dari zona nyamannya, biasanya orang-orang yang udah terlanjur tercemplung di zona kita, itu merasa bahwa kita dicapnya udah gak asik. Tuh resikonya tuh yang pertama tuh. Udah punya dunia sendiri, udah merasa benar. Karena kebenaran yang kita temukan kan sebenarnya bukan di zona nyaman yang udah pernah kita lakukan bareng-bareng sama teman-teman yang lama kan. Tapi adalah yang kita temukan adalah biasanya udah kita keluar, kita melihat dari sudut pandang yang lain. Nah itu biasanya ujiannya ada lagi tuh PR-nya tuh. Nah cuma kalau digandeng sama modernisasi, digandeng sama moderat dan lain sebagainya, di tengah kita nggak bablas ke kanan, nggak bablas ke kiri, itu biasanya lebih stabil. Biasanya kayak gitu. Nah, itu gue temukan itu di 2019 ya. Jadi dari tahun 2017 itu 2 tahun gue belajar lah. 2 tahun gue belajarnya dicap ini, dicap itu. Merasa kayaknya surga gue yang punya. Itu pernah denger kan? Kunci surga lu yang pegang lu der gitu. Oh iya benar, gue taruh di kantong kanan nih. Gitu. Sampai kayak gitunya gitu gue. Nah artinya itu udah nggak lagi moderat. Nah, sementara manusia hidup tuh harusnya di tengah. Ketika gue ketemu sama non-muslim ya gue main. Gue makan, gue nongkrong, gue buka bisnis bareng sama dia. Dulu kan kita alergi. Ya kalau di tengah kan nggak kayak gitu. Di tengah tuh adalah ya udah gue bisnis sama lo, ya udah ayo jalan. Sebatas bisnis ya bro. Tapi pas di ibadah nggak juga gue ikutan ibadah-ibadahnya dia. Ya udah ibadah lo masing-masing. Nah itu di tengah. Jadi nggak ikutan bablas juga, nggak juga terlalu toleransi banget. Kan kadang nggak asik juga terlalu tolerantif lah istilahnya lah ya. Kayak ya itu namanya bablas sih, bukan toleransi sih. Wah sekarang hidup gue tuh bisa dibilang nikmat ya. Nikmat dalam artian tuh kan nggak harus uang ya. Meskipun iya yang secara kasat mata baik itu terlihat maupun nggak terlihat gitu ya. Ya uang gitu ya. Lalu kalau kita berbicara mengenai perubahan nih. Jadi menurut gue nih perubah berarti kan dari tempat yang A ke yang B gitu ya. Artinya kayaknya nggak ada yang bisa ngalahin sisi ubahnya dalam menggapai keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena kalau udah nyentuh yang namanya titik keberkahan, 3 juta, 5 juta gitu kan, dapat aja. Tapi kalau udah di luar dari itu, Allah nggak berkahi, naudzubillah gitu ya. Artinya itu akan jadi kemana-mana tuh, 5 jutanya. Ada aja keluar buat ini, ada aja keluar buat itu gitu. Baik yang sadar maupun yang nggak sadar. Tapi justru di sini adalah gue mau ngajak buat kawan-kawan.
Ayo kita kaya bareng-bareng. Indah loh kalau kita berangkat ngeset kekayaannya itu adalah dengan nyolek, dengan nyentuh, ngincar keberkahan dan keriduan Allah. Itu wah luar biasa. Kalau ditanya dari sisi nikmat, ya atas izin Allah, gue udah dapat apa yang gue capai gitu ya. Artinya buat anak-anak muda, yang mau gue bahas di sini adalah kita sukses bareng-bareng. Kayak bukankah Utsman bin Affan, bukankah Zubair bin Awam, bukankah Tolhah dan lain sebagainya, bukan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika sedekah juga seluruh hartanya itu melambangkan kekayaannya beliau gitu ya. Artinya gue suka dengan kisah-kisah yang ternyata para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW gitu banyak yang kaya raya ya. Banyak. Sukses di mana-mana gitu. Kebun kurmanya di mana-mana gitu. Nah itu gara-gara apa? Gara-gara mereka tuh diberkahi sama Allah gitu. Nah ternyata perubahan yang gue jalani ini adalah gimana caranya gue bisa menjadi kaya raya. Gue open sekali gitu. Gimana cara gue bisa sukses? Gue nggak ada yang tabu yang kayak gue alhamdulillah itu bagus ya, sisi qanaah, zuhud, apa adanya aja gue pakai mobil yang seadanya itu bagus. Tapi gue nggak lagi ngajak buat kawan-kawan untuk berubah dari detik-detiknya, nggak kayak gitu. Gue pengen ngajak kawan-kawan semua nih untuk ikutan gerakan yang namanya perubahan. Di sisi yang gimana caranya tiap detik lo, detik-detik langkah lo tuh berjalan tuh adalah satu udah kucuran nikmat penuh dengan keberkahan, penuh dengan keriduan Allah. Mau ngapain aja bisa, mau beli apa aja punya, mau jajan apa aja, hayu, mau nongkrong di mana aja, gasken. Nah, itu yang gue mau ngajak buat anak-anak muda. Jadi kalau ngomongin nikmat terakhir berarti nikmat banget hidup gue sekarang, Yas. Alhamdulillah atas izin Allah, alhamdulillah. Enak. Maupun uang maupun non uang ya, itu sih. Muda sebelum tua, sehat sebelum sakit, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit.